diperbincangkan nih mengenai herd immunity. Nah, ini kadang kalau kita mau diskusi mengenai new normal pasti ada hubungannya dengan herd immunity ini kan, Dok ya? Apa sih sebenarnya herd immunity ini? Apakah kita tujuannya nanti ke sana arahnya atau gimana itu, Dok? Apa manusia itu bisa kebal dari virus corona ini? Gini, herd immunity itu sebetulnya kata-kata yang diambil atau istilah yang diambil tadinya untuk dunia vaksinasi, ya. Jadi kalau orang sudah diberikan vaksinasi, orang punya kekebalan tanpa dia sakit, ya kan? Nah, lalu orang lain yang nggak divaksin di sekitarnya gimana? Orang lain yang tidak divaksin di sekitarnya itu mendapatkan yang namanya herd immunity. Herd immunity artinya dia tidak punya immunity sendiri, dia punya immunity dari kawannya. Herd itu kawanan, immunity adalah ya imunitas. Jadi ini imunitas atau kekebalan kawanan. Jadi misalnya saya disuntik, Vasco enggak. Saya kebal, Vasco enggak. Saya nggak tertular penyakit, makanya kalau Vasco cuma sama saya aja, Vasco nggak kena. Tapi kalau Vasco ketemu orang lain sendiri yang sakit, tetap kena. Ya kan? Kalau ketemunya atau hidupnya cuma sama saya aja, bareng, kita selalu bareng-bareng, nggak kena. Karena saya nggak bawa penyakitnya. Saya pergi kemana, ada teman yang sakit, saya punya kekebalan nih, tangkal kan virusnya. Nah, jadi saya nggak bawa virusnya pulang, nggak bawa ke you gitu. Nah, tapi Vasco sendiri tetap tidak punya yang namanya immunity ini. Karena kan nggak dapat vaksinnya, gitu. Nah, lalu orang yang udah pernah ketular virus itu, yang sudah pernah positif. Inilah yang kemudian orang pakai istilah ini diekstrapolasi atau dicobain, dicocok-cocokin dengan COVID. Jadi ini orang kan berpikir bahwa kalau udah kena COVID kan berarti punya kekebalan, ya kan? Harusnya mirip dong dengan vaksin. Ya beda. Bedanya apa? Kalau tertular virus COVID, memang punya kekebalan, tapi dia sakit dulu. Nah, waktu dia sakit, dia kan nularin ke orang lain juga. Sesudah dia sembuh, baru dia kebal. Masalahnya ketika dia melewati fase sakit dulu sebelum kebal, waktu fase sakitnya ini dia nularin orang lain dulu. Sehingga herd immunity yang dari vaksin, yang istilah yang dipakai vaksin dengan herd immunity yang dipakai orang untuk COVID ini dua hal yang berbeda. Yang herd immunity, kekebalan kawanan ketika teman-temannya pada divaksin ini herd immunity yang aman. Kalau herd immunity yang dapat dari vaksin, dari COVID, ketika orang udah pada kena COVID terus habis itu punya kekebalan, ini nggak aman. Nggak amannya apa? Sebelum dia kebal, dia udah nularin banyak orang dulu. Masih ada masa inkubasinya di situ? Betul. Virus masuk, udah nularin. Jadi sakit, nularin. Setiap dia sembuh, baru kebal. Kan ini udah bawa korban banyak dulu. Jadi, kalau kita bilang hitungannya herd immunity ini, orang yang tidak kena COVID bisa terlindung dari kekebalan orang yang kena COVID. Ini kan herd immunity dari COVID itu harapan orang gitu ya. Hitungannya para ahli adalah kurang lebih 80% orang Indonesia harus kena COVID dulu. Oh gitu ya? 80%. Jadi kalau 80% orang Indonesia udah punya kekebalan COVID, yang 20% sisanya nggak punya kekebalan, tapi ini dia nyempil lah. Ibaratnya satu rumah nih ada 10 orang, ya 8 udah kebal, udah pernah sakit, yang 2 ini kebetulan belum punya kekebalan. Ya karena cuma 2, jadi ini relatif nggak ada yang bawa virusnya lah ke rumah. Jadi dia terlindung kayak gitu. Kalau kita udah pernah positif, kita itu kebal. Memang ada kekebalan. Nah, cuman ada sedikit masalah lagi nih. Tapi ini sebetulnya nanti saya mau cerita, tapi saya cerita singkat aja ya. Penelitian terakhir bilang orang yang sudah kena COVID ada yang sakit lagi. Ada yang udah punya kekebalan, sakit lagi juga ada. Positif lagi. Jadi ini belum tentu loh. Belum tentu nanti herd immunity yang dibilang dari COVID ini bisa terjadi. Tapi kalaupun ini terjadi ya, kalaupun misalnya benar-benar orang udah sakit, kebal, ya, dan dia membawa kekebalannya selamanya misalnya, pun ya harus 80%. Nah, coba kita hitung-hitungan aja ya. 80% dari penduduk Indonesia itu sekitar berapa tuh? 250 juta, 80%-nya berarti kan sekitar 200 juta. Ya kan? 200 juta orang harus sakit. Dari yang sakit COVID ini, yang katanya kurang lebih sekitar 16-20% kira-kira sakitnya agak berat. Ya kan?
dari yang sakitnya berat sekitar 8 sampai 9% meninggal kan gitu hitungannya ya. Jadi kalau itu 200 juta sakit, ya, yang 80% berat berarti 160, yang 80% dari yang sakit ini sakitnya ringan 160 juta, tapi yang 20%-nya sakitnya berat, berarti 20% dari 200 juta 40 juta loh. 40 juta orang sakit berat. 40 juta orang sakit berat, sebagian harus masuk ventilator. Iya. Katakan itu harus masuk ventilator berapa, nanti yang kira-kira misalnya dari sekian itu meninggal, berarti kan 8% dari 20 juta berapa? 16 juta. 16 juta orang meninggal. Emang pertanyaannya kita mau kehilangan 16 juta rakyat kita? Kecuali kalau kita negara komunis gitu. Ya kan? Jadi nggak peduli gitu ya. Iya. Ya kan, akhirnya kalau dari hitung-hitungan itu, satu yang sakit aja rumah sakit kita nggak sanggup nampung 40 juta. Iya. Ventilator di Indonesia nggak sanggup nampung puluhan juta pasien. Kuburannya juga masa kita harus gali 16 juta lagi kuburan? Iya. Ya kan, untuk mencapai herd immunity. Jadi kalau kita di antara para dokter nih, saya rasa yang diperbincangkan di antara para dokter, semua dokter sepakat kita tidak setuju dengan herd immunity. Herd immunity yang diperbincangkan orang adalah mengharapkan seleksi alam, kayak hukum rimba, Tarzan. Ya kan? Siapa yang kuat bertahan, yang lemah mati, yang mati ya nasibnya, yang kuat berarti kita jadi generasi yang baru. Kan begitu. Nggak boleh lah. Emang orang tua kita ya udah pasti bagian yang mati kan? Gimana? Iya. Ya enggak? Oke. Jadi herd immunity kita nggak setuju, tapi kalau new normal kita setuju. New normal itu bukan cuma berharap sama alam aja menyeleksi, tapi new normal artinya kita tetap proaktif.